Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak calon pembina pramuka handal di era milenial ini, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Apa yang menjadi prinsip dasar dan metode kepramukaan yang harus menjadi acuan kita, yaitu sesuatu yang menjadi pegangan bagi anggota pramuka, baik itu peserta didik maupun orang dewasa. Prinsip dasar kepramukaan, prinsip itu adalah asas, sesuatu yang harus kita patuhi. Dasar adalah fundamennya, ya, sesuatu yang menjadi awal berpijak kita. Dan kepramukaan adalah kegiatan di dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan pramuka. Sehingga prinsip dasar kepramukaan merupakan pijakan awal menjadi acuan kita untuk melakukan kegiatan kepramukaan ini. Dan metode kepramukaan adalah cara-cara menuju tujuan kepramukaan. Jadi tujuan kepramukaan itu apa? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi rasa cinta kita kepada bangsa, ya, nasionalisme. Karena seseorang ini harus memiliki nilai cinta pada bangsa. Hubul waton minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari keimanan kita. Yang nomor 2 adalah keterampilan. Jadi seorang pramuka itu harus memiliki keterampilan, nggak kowah-kowah aja, hanya bisa kesana kemari tapi nggak punya keterampilan. Handicraft, ya, ada sesuatu yang bisa yang dibuat produktif seorang pramuka itu. Jangan gelenggem, ayem, tidak memiliki keterampilan apa-apa. Dan selain kebangsaan, keterampilan, sesuatu yang mungkin sangat utama, apa itu? Yaitu karakter. Dari karakter seorang pembina yang disiplin, ramah, ya, peduli kepada lingkungan, itu adalah tujuan daripada gerakan pramuka. Oleh sebab itu, untuk menuju ke sana kita harus bisa melaksanakan daripada prinsip dasar kepramukaan. Baik kakak-kakak calon pembina pramuka, tentunya dari ketiga tujuan ini harus tercapai. 3 ini harus tercapai. Kalau seseorang pramuka hanya pinter, keterampilannya, ya, karakternya juga bagus, tapi kebangsaannya tidak, apa yang terjadi? Dia akan menjadi seorang teroris, gitu. Karena apa? Nggak cinta negara, ya, sedikit-sedikit bakar, sedikit-sedikit hancurkan. Kenapa? Nggak punya nilai kebangsaan. Pun sama, ketika seseorang itu kebangsaannya bagus, ya, karakternya bagus, tapi nggak punya keterampilan, apa? Pengangguran, nggak lapo-lapo, nggak punya posisi apapun, nggak bermanfaat. Padahal di dalam kaidah kita yang kita anut, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Dari keterampilan yang kita miliki sebagai seorang pramuka. Kalau seorang pramuka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya keahlian apa-apa, ya harus kita perbaiki pramuka yang semacam itu. Dan kalau seorang memiliki kebangsaan, ya, keterampilan, tapi nggak punya karakter, nah, bahaya ini. Apa? Kurang ajar, pinter, cinta negara, tapi nggak punya karakter, ya, bisa menjadi momok di masyarakat, bisa jadi maling, ya, pencopet dan sebagainya. Ini kakak-kakak calon pembina pramuka di Kuartir Antingoro, kursus mahir dasar ini, kita harus belajar bersama-sama menanamkan prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah unsur utama di dalam kita bergiat di pramuka, yaitu iman, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah prinsip dasar pertama. Garapannya adalah seseorang yang bergiat pramuka jangan sampai meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang
hamba Allah sebagai seorang manusia kepada Tuhannya. Giat pramuka seneng dengan perkemahan, nggak sholat, yo, nggak baik. Kemahnya bagus, tapi kewajiban untuk melaksanakan sholatnya itu juga harus dilakukan. Wah, seneng hiking ya, perjalanan, penjelajahan ya, tapi di jalan-jalan dia melakukan kemaksiatan juga tidak baik. Jadi kita harus melakukan sesuatu dengan benar, baik itu dilihat orang maupun tidak dilihat orang, karena keimanan berada di dalam hati kita, ketakwaan kita tampakkan di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu. Kemudian juga seorang pramuka itu harus memiliki kepedulian. Tadi yang saya sampaikan, tujuan pramuka tadi itu membentuk karakter, membentuk keterampilan, membentuk nilai-nilai kebangsaan. Apa nilai prinsip yang kedua? Peduli kepada bangsa, negara, tanah air, dan alam seisinya. Kalau kita sebagai seorang pramuka jangan sampai gak ngereken dengan lingkungannya. Kita buang sampah nggak pada tempatnya, alah paling nanti ada yang bersihin. Jangan. Sebagai seorang pramuka, nilai-nilai itu harus tertanam dalam diri kita. Jaga lingkunganmu, lestarikan alammu, karena ketika alammu kamu jaga, alam pun akan menjaga dirimu. Jombang kemarin berkali-kali kita dilanda banjir, longsor dan sebagainya. Itu menunjukkan kita kurang peduli kepada lingkungan kita. Nah, di dalam membina nilai-nilai kegiatan kepramukaan, nilai-nilai itu jangan sampai hilang dari jiwa seorang pembina, kan gitu ya. Juga kita sudah aktif dalam kegiatan pramuka, kita peduli kepada bangsa negara, kita juga jangan melupakan diri kita. Ketika berkemah ya bersihkan dirimu, caranya ya mandi. Kemah 5 hari, mandinya 1 kali, ya bahaya, nggak baik. Seorang pembina pramuka juga harus menjaga dirinya, ya. Kegiatan pramuka begadang sampai subuh, paginya akhirnya tenaganya terkuras. Itu namanya nggak peduli pada diri sendiri. Sehingga itu juga adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan, ya. Dan taat kepada kode kehormatan yang isinya 2, satya dan dharma. Penggalang harus menjaga satya dan dharma, dasa dharma dan trisatya. Itu sesuatu yang juga harus kita pegang sebagai prinsip dasar kita bergiat dalam pramuka. Ketika kita sudah mengetahui tentang prinsip dasar kepramukaan, terus mau ngapain? Maka kita harus bisa melaksanakan, ya, daripada kode kehormatan itu. Melaksanakannya apa? Ya, kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam kode kehormatan, yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Diamalkan kode kehormatan. Apa? Dasar dharma salah satunya, ya, cinta tanah air, ya, dan alam seisinya. Itu bentuknya apa? Ya peduli pada lingkungan yang tadi saya sampaikan. Harus peduli pada lingkungan kita, jaga kebersihan, ya, jaga lingkungan supaya apa? Kita betul-betul mengamalkan isi daripada dasar dharma. Di dalam pengucap kita, di dalam bersosial kita juga harus bisa menjaga diri kita supaya kita juga bersih, ya, lingkungan kita juga bersih. Nah, di sini pengamalan daripada kode kehormatan pramuka. Calon pembina ini tentu kita berproses. Kita nggak bisa kun fayakun mak bedundu langsung jadi pembina yang bagus. Ya, kita belajar tahap demi tahap, ya. Tahapan-tahapan itulah yang akan menjadikan diri kita semakin paham dengan tanggung jawab kita sebagai seorang pembina, ya. Pembina pramuka, pembina yang memiliki dan mampu mengamalkan daripada kode kehormatan pramuka. Di dalam melakukannya, ya, itu dasarnya apa? Ilmu atau pengetahuan. Sehingga ketika kita belajar, ya,
belajar tentang apa? Hari ini materi kita tentang menjaga lingkungan. Nah, maka kita lakukan dengan apa? Ada sampah, tisu. Nah, disimpan ya, disimpan untuk kita buang nanti ketika kita sudah menemukan tempat sampah. Tisu ini jangan dibiarkan tergeletak tanpa nanti kita ketahui nanti tisu ini mau kemana. Tisu mungkin tidak terlalu berbahaya kakak-kakak ya. Plastik, sampah plastik itu juga sangat berbahaya karena apa? Masa urai sampah plastik itu sampai ratusan tahun. Kalau kertas mungkin puluhan tahun ya. Nah, di sini loh, kita ini belajar sambil melakukan. Ketika kita materi tentang menjaga lingkungan, lakukan dengan mengajak anak-anak kita membersihkan lingkungan yang ada di sekitar tempat latihan kita. Ya, disinilah metode, salah satu metode yang kita lakukan ketika melatih di Penggalang, gitu ya. Tentunya di dunia penggalang kita sudah masuk pada regu, nah, ya kan? Ketua regu, pimpinan regu namanya Pratama, ya. Lah, di dalam belajarnya adik-adik kita di Penggalang ini lebih banyak pada komunitas regunya, sehingga posisi kita sebagai seorang pembina di dunia Penggalang, kita sebagai ing madya mangun karso, mengajak mereka. Ing madya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah regu itu mangun karso, membangun keinginan daripada regu tersebut. Membangun keinginan, mengajak mereka untuk apa sih yang mereka inginkan, mencoba sesuatu yang baru gitu. Ini salah satu kita sebagai seorang pembina melakukan latihan untuk menerapkan metode kepramukaan. Kegiatan-kegiatan yang menantang yang saya sampaikan, membuat sesuatu latihan yang menggunakan alat, itu kan satu tantangan. Nah, seperti ini, nah, menggunakan kompas ya, kompas, alat untuk menentukan arah. Dengan diberi tugas anak-anak mencari arah black azimut 70 ya. Kemudian kita beri alat, dengan alat ini dia akan mencari arah 70 derajat azimut ya. Di situ akan tahu kemana saya harus melangkah. Kasih tugas di situ, melangkah sebanyak 25 langkah menuju sasaran 70 derajat. Kemudian setelah itu melangkah 25 langkah arah 45 derajat. Dengan apa kita memberi arah, memberi tugas? Dengan menggunakan alat yang namanya kompas. Nah, ini kegiatan yang menarik dan menantang, daripada kita hanya menyuruh anak-anak ayo semuanya siap gerak, 3 langkah ke belakang jalan, 2 langkah samping kiri jalan. Seperti itu sudah nggak menarik buat anak-anak. Tapi buat kegiatan yang lebih menarik, sesuatu yang baru, perkenalkan alat-alat semacam ini loh anak-anak, namanya kompas, menentukan arah, sehingga anak-anak ketika kita suruh untuk bergerak dengan cara atau metode sesuatu yang baru dan menantang. Nah, ini modal kita ya, modal kita. Dan ini sebagai pembina harus menyiapkan kayak gini. Lu Kak, gimana pengadaannya? Ya di Gudeg Panjenengan nanti bisa meminta untuk sebagai media pembelajaran ya. Dan ketika dalam latihan, pembina itu posisinya harus hadir, kondisinya harus ada di tengah-tengah, karena ing madya mangun karso. Kalau latihan Penggalang, pembinanya di luar jalan-jalan, anak-anak suruh bermain sendiri, latihan sendiri, apa kata dunia? Latihan tanpa ada orang dewasa. Ketika mereka, adik-adik kita sudah latihan, sudah bercapek-capek, semangat mencapai SKU-nya sudah terselesaikan, kita nggak ngasih apa-apa loh, ya jangan. Kasih mereka penghargaan dalam bentuk SKU, tanda kecakapan umumnya, tanda kecakapan khususnya, apa yang mereka sudah tempuh, sehingga kita bisa mencetak Penggalang Garuda, gitu ya. Penghargaan itu jangan sampai dilupakan menjadi seorang
pembina. Dan tadi yang saya pernah sampaikan di materi yang awal, bahwasanya di penggalang, dunia penggalang ini anak-anak kita sudah mulai memasuki masa dewasa, remaja ya. Mereka sudah menyukai lawan jenisnya. Maka di Pramuka Indonesia, gerakan Pramuka Indonesia satu-satunya kepanduan yang menganut sistem terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau di luar nggak ada, hanya di Indonesia. Ini khusus untuk Indonesia, sehingga ini menjadi ciri khas satuan terpisah antara putra dan putri adalah mutlak adanya, sehingga pembinanya pun harus ada. Pembina putra ya membina putra, jangan pembina putra membina adik-adik putri di penggalang, lu jangan ya, itu nggak boleh. Loh kak, gimana adanya cuma ini? Maka seluruh gudeg harus menyiapkan pembina putra, pembina putri, kecuali kalau gudegnya itu memang khusus putri, maka pembinanya ya putri saja. Tapi kalau gudegnya itu ada siswanya putra, kok nggak ada pembina putranya, apa kata dunia? Maka itulah kita ikut kursus mahir dasar sebagai salah satu tingkatan menuju pembina ya, pembina pramuka yang bermutu, berkualitas, handal di era milenial ini. Demikian, semoga menjadi acuan untuk kita semuanya. Salam pramuka.